Paham ya? Oke, saya harus sampaikan teman-teman di pertemuan kelima ini, materinya kurang lebih akan mengulang apa yang disampaikan di minggu-minggu sebelumnya gitu ya. Berdasarkan keterangan Dosko yang menyusun kurikulum ini gitu. Pengulangan ini supaya teman-teman lebih terbiasa atau lebih banyak praktiknya gitu ya, sehingga tidak mempelajari teori aja nih, misalkan dengerin saya bicara atau dengerin temannya yang di breakout room menyampaikan gitu ya. Makanya memang sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya dalam mata kuliah THBK ini sangat diperlukan teman-teman untuk mencoba gitu ya, salah-salahnya, betul-betulnya gitu ya, nanti supaya bisa menghadapi kasus-kasus yang mirip yang lain, mungkin nanti di ujian gitu ya. Nah, di pertemuan kelima ini teman-teman, kalau saya boleh recap lagi ya, nih, konsep audit di sini nanti kita akan pelajari sedikit terkait dengan bukan pelajari sedikit ya, kita akan rekap sedikit di pertemuan kelima terkait dengan pengendalian aplikasinya, terkait dengan nanti juga effectiveness-nya. Dan di sini ya, di sini simulasi sejajar yang ini kan kita belajar mengenai pivot, consolidate, dan sum if. Nanti akan kita ulang hampir semuanya gitu ya di pertemuan kelima. Kalau di yang ketiga dan keempat nanti terkait dengan validasinya teman-teman. Kelihatannya untuk di minggu ini kita nggak perlu mengimpor macam-macam ya. Oh ya, saya ada pertanyaan dari Vivi kemarin tadi ya, terkait impor data MDB-nya bermasalah gitu ya. Nah itu kemungkinan tadi ada masalah di Microsoft Office-nya. Tapi saya bisa infokan teman-teman berdasarkan ini yang saya terima ya infonya ya. Nanti kemungkinan pada saat ujian kita tidak akan diberikan tugas untuk mengimpor data-data yang kemungkinan bermasalah gitu ya. Seperti misalnya MDB itu. MDB kemungkinan untuk teman-teman yang menggunakan Office di MacBook itu kesulitan tuh. Atau format misalnya JSON tadi gitu ya. Untuk teman-teman yang misalnya Office-nya versinya agak lama gitu, agak kesulitan. Nah, mudah-mudahan nanti ketika ujian UTS dan UAS gitu ya, format yang disajikan untuk soal itu oleh Dosko mudah-mudahan yang cenderung tidak banyak masalah gitu ya. Mungkin seperti teks atau bagus-bagus nggak usah harus impor ya, udah file Excel-nya gitu ya. Dan itu infonya. Nah kalau validasi nanti kita akan pelajari di minggu kelima teman-teman ya. Mungkin nanti terkait dengan formatnya penyesuaian ya. Mungkin nanti ada yang harusnya teks jadi number atau sebaliknya gitu ya. Yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Oke, karena di minggu ini teman-teman kita akan banyaknya adalah melakukan praktik ya sebagaimana kita lakukan di minggu lalu ya dan minggu-minggu sebelumnya. Untuk praktik kita akan bagi ke breakout room lagi teman-teman supaya bisa lebih intensif diskusinya gitu ya. Karena kalau praktiknya saya suruh satu-satu gitu selain makan waktu lama, takutnya terintimidasi juga nih teman-teman. Ya, agak-agak nervous gitu kan, apa ada masalah teknis, aturannya nanti nggak ada masalah teknis jadi ada masalah teknis gitu ya. Tadinya internet lancar ketika disuruh maju jadi nge-lag gitu ya. Nah, saya menghindari hal-hal yang seperti itu, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa lebih luas harusnya, bisa lebih enjoy, lebih nyaman nanti berdiskusi terkait dengan praktiknya dengan teman-temannya di breakout room. Sebelumnya saya mau meminta pendapat dulu teman-teman. Kira-kira metode belajar di breakout room itu untuk 3 room sudah cukup atau mungkin perlu dibagi lebih kecil lagi? Ada pendapat nggak? Mau apa mau dibagi jadi lebih kecil lagi 5 gitu ya atau jadi 6 ya. Saya sih nggak masalah ya. Tapi ada teman-teman yang punya mungkin ide atau pendapat nggak? Kalau nggak ada pendapat mungkin kita lanjutkan saja ya tren-tren yang sudah kita lakukan sebelumnya dengan 3 kelompok. Karena saya khawatir ya, di antara saya latar belakang atau alasan saya menentukan 3 kelompok itu, saya khawatir nih kalau misalnya kita bagi menjadi kelompok yang agak detail, katakanlah 5 gitu ya. Nanti di satu kelompok tahunya ada anggota-anggotanya kebanyakan kurang memahami gitu, jadi nggak ada yang bisa membimbing gitu ya. Ya mudah-mudahan sih pembagian ketiga kelompok ini variasinya cukup balance gitu ya. Ada yang nanti cukup bisa membimbing teman-temannya, ada yang perlu bimbingan gitu ya, dan sebagainya. Oke, di pertemuan kelima ini teman-teman saya akan bagi menjadi 3. Pertama terkait dengan overview.
sebentar nanti saya akan lebih banyak overview terkait dengan simulasi sejajar apa sih gitu ya, atau bahasa Inggrisnya parallel simulation. Lalu kembali lagi teman-teman, kita diminta untuk membahas sedikit terkait dengan pengendalian inputnya, karena itu sangat ini ya, sangat berkaitan dengan nanti uji validitasnya gitu ya, sebagaimana kita pelajari di minggu lalu. Lalu ketiga nanti kita akan prakteknya nih, di sini ada banyak praktek, kayaknya ada sekitar 4 praktek. Oke, kita masuk ke overview teman-teman. Nah, kalau teman-teman mungkin masih ingat di pertemuan pertama saya sedikit membahas mengenai ini konsep audit with the computer gitu ya. Di atas ini sistem informasi auditinya atau perusahaan, di bawah ini perangkat auditornya. Nah, konsep audit with the computer ini teman-teman, kita mengambil data dari sistem informasinya, lalu kita olah sendiri ya. Kita olah sendiri menggunakan laptop kita atau komputer kita sebagai auditor. Lalu hasil dari olahan kita nanti kita sandingkan dengan hasil dari olahan si auditinya gitu ya. Secara lebih sederhana mungkin kita minta jurnalnya, jurnal si auditi gitu ya. Lalu kita yang bikin sendiri tuh laporan keuangannya ya, dari kita ledger kan. Mungkin ledger itu kan bisa dengan kalau materi yang sudah kita pelajari dengan pivot gitu mungkin ya. Atau dengan sum if atau consolidate. Kita sesuaikan dengan misalnya nomor akunnya. Nanti ketahuan neraca saldonya. Lalu nanti kita sesuaikan tuh, kita misalnya kita filter-filter untuk bikin laporan keuangan, mana yang masuk ke neraca, mana yang masuk ke laporan laba rugi itu ya. Tentu ini kalau ada penyesuaian harusnya dilakukan penyesuaian dulu ya. Asumsinya mungkin seperti itu aja ya. Jadi dari jurnal, jadi neraca saldo, jadi laporan keuangan. Nah, kita sebagai auditor kita minta data jurnalnya misalnya. Nanti proses pembuatan neraca saldo sampai laporan keuangan kita buat di komputer kita. Jadi kita buat ledger dan neraca saldonya misalnya menggunakan laptop kita, lalu kita buat laporan keuangan, nanti laporan keuangan kita sandingkan dengan laporan keuangan si yang versi auditinya gitu ya. Nanti kalau ada perbedaan nanti bisa digali dari situ. Nah, itu konsepnya teman-teman. Konsep parallel simulation ya. Jadi datanya kalau tadi komputer auditan itu bahasa Indonesianya auditi ya. Jadi kerap kali mungkin saya menggunakan bahasa auditi ya. Karena pada kenyataannya jarang dipakai nih kata-kata auditan kecuali di teks-teks resmi ya. Nah, auditi sebagaimana tadi saya sampaikan membuat outputnya sendiri, nanti kita bandingkan dengan output dari yang kita hasilkan sebagai auditor. Itulah konsep parallel simulation ya. Maka dari itu kemarin teman-teman di minggu kedua diminta untuk mempelajari pivot dulu nih, mempelajari summarize dulu ya secara umum ya. Karena itu kan nanti berkaitan erat dengan pembuatan laporan keuangan dan lain-lainnya gitu ya. Supaya kita bisa melakukan yang namanya parallel simulation ini. Oke. Yang pertama sudah selesai teman-teman. Ini terkait selanjutnya adalah pengendalian input gitu ya. Nah, tujuan pengendalian input mungkin kemarin juga sudah sempat dibahas ya. Pengendalian input itu kan diterapkan di sistem informasinya atau di komputernya atau di aplikasinya si audit itu supaya datanya akurat, lengkap, valid dan authorized ya. Kalau teman-teman mungkin agak sedikit ingat terkait dengan materi yang minggu lalu ada sedikit dibahas supaya datanya akurat, lengkap misalnya diterapkan namanya apa? Missing check ya, missing value check supaya datanya valid digunakan pengendalian yang mengambil referensi gitu ya dan sebagainya. Jadi banyak ya. Ini tujuannya diantaranya untuk ini biar supaya datanya akurat ya, supaya datanya lengkap, valid, authorized dan lain-lain sebenarnya masih ada lagi ya. Nah, materi di minggu pertama juga teman-teman kita sedikit belajar mengenai test of effectiveness. Jadi dalam kegiatan audit itu auditor di antaranya, jadi di sana kan ada saya bagi ya dari perencanaan, lalu pelaksanaan sampai pelaporan gitu ya, ada 3 kalau teman-teman ingat. Nah, di antara kegiatan itu yang saya highlight di antaranya adalah test of design, test of effectiveness, dan substantive test. Nah, itu terkait dengan biasanya pengendalian aplikasinya atau pengendalian internalnya gitu ya. Test of design itu kan sebagaimana saya sampaikan sekali lagi, kita melihat nih misalnya si auditi menerapkan untuk data tertentu menerapkan pengendalian misalnya missing data value dan validity check misalnya. Nah, secara desain kita nilai itu udah cukup belum ya untuk memitigasi risiko-risiko atas data tersebut misalnya. Misalnya ada risiko datanya hilang atau tidak lengkap, sudah dicegah belum? Dia sudah menerapkan belum?
Kalau belum berarti desainnya lemah, maka dari itu kita harus teliti lebih lanjut. Jadi desain itu terkait dengan pilihannya si auditi aja gitu ya, menerapkan apa pengendalian inputnya, nanti kita lihat apakah itu sudah cukup atau belum. Nah, apabila misalnya katakanlah sudah cukup atau belum cukup pun, kita bisa melakukan yang tahap selanjutnya adalah test of effectiveness. Katakanlah tadi si audit menerapkan yang namanya sekali lagi coba missing value check gitu ya. Jadi setiap data itu tidak boleh kosong untuk diproses atau untuk disimpan. Kita menilai ini sebagai auditor, efektif apa enggak sih pengendalian itu? Efektif itu kan artinya kan ya berfungsi gitu ya, atau berjalan gitu ya. Kita menguji apakah pengendalian yang dia maksud tadi, yang katanya mereka terapkan, katakanlah tadi missing value check itu berjalan atau enggak. Nah, caranya ya di sini yang diajarkan kita dapat mengujinya itu efektif atau enggak pengendaliannya dengan dua cara teman-teman. Yang satu namanya reperforming, yang satu pengujian validasi pada database. Bedanya apa sih? Oke. Bedanya kalau reperforming teman-teman, kita semacam apa ya? Menguji interface-nya atau aplikasinya. Jadi katakanlah teman-teman saya kasih contoh begini. Aplikasinya namanya katakanlah Instagram gitu ya atau Facebook gitu ya. Dia untuk bisa menggunakan harus mempunyai akun. Jadi untuk bisa mengakses akun dia harus punya ya nama akunnya dan passwordnya gitu ya. Nah, itu kan pengendalian untuk otorisasi ya supaya tidak ada apa orang lain yang tidak punya hak membuka akun kita bisa membuka akun kita. Nah, cara kita mengecek secara reperforming, coba aja kita asal dengan email si A, bisa nggak kita asal passwordnya bisa masuk nggak? Nah, itu reperforming diantaranya. Cara lain misalnya, atau contoh lain ya, misalnya kita login menggunakan nomor mahasiswa, ya jadi akun kita adalah nomor untuk katakan untuk di portal atau di LMS, akun kita adalah nomor mahasiswanya. Kalau dulu saya namanya NPM, sekarang namanya apa tuh? Masih sama nggak NPM bukan? Sama ya? Iya, Pak. Ya, jadi misalnya akun kita untuk ke LMS adalah NPM, passwordnya ya terserah kita gitu ya. Nanti tes bisa nggak kalau kita bikin akunnya misalnya pakai nama gitu ya, nggak pakai NPM, pakai nama sendiri. Nah itu diantaranya kalau kita coba-coba seperti itu reperforming ya. Atau yang lebih relevan contohnya misalnya yang kemarin minggu lalu kita sudah coba, misalnya kita terapkan validasinya untuk kode barang itu cuma bisa dimasukkan nama kode-kode barang yang ada di dalam referensi barang. Nah, kita coba nih, bisa nggak dimasukin kode-kode yang di luar data referensi gitu ya? Atau juga misalnya kolom atau data harga, bisa nggak kita masukin huruf gitu ya? Nah, itu kita coba-coba itu namanya reperforming. Kalau kita secara sengaja melakukan kesalahan, ternyata diterima oleh sistem, berarti bisa kita simpulkan bahwa pengendaliannya tidak efektif gitu ya. Pengendalian inputnya misalnya tidak efektif. Nah, cara lain teman-teman katakanlah dilakukan reperforming ini semuanya jalan gitu ya. Tadi misalnya, ketika kita coba masukin data-data yang salah untuk kode barangnya sudah ditolak sama sistem. Atau ketika kita masukin nilai minus di kode di jumlah unit barang sudah ditolak oleh sistem. Atau kita memasukkan nilai yang uh, di kolom nilai kita masukkan teks atau karakter itu sudah ditolak oleh sistem. Nah, ketika reperforming itu sudah bagus, kita juga bisa melakukan pengujian lebih lanjut, teman-teman. Itu menguji validasi pada database-nya gitu ya. Nah, ini sering juga sebenarnya disebut sebagai substantive test. Namun di sini pembahasan yang di Slido.co dimasukkan dalam test of effectiveness. Nah, maksudnya seperti apa? Pengujian validasi pada database. Ya, sebenarnya ini adalah yang kita lakukan di minggu lalu, teman-teman. Jadi kita lihat datanya, kita impor, lalu kita cek gitu kan. Tadi misalkan mau ngecek missing value check-nya, jalan nggak? Kita lihat aja ada nggak data yang kosong gitu ya. Ngecek apakah misalnya limit check-nya dijalankan atau nggak? Kita cek aja ada nggak datanya yang lebih dari limit. Nah, itu kira-kira perbedaannya ya di antara keduanya ya. Di performing kita ngecek aplikasinya mencegah kesalahan atau enggak, pengujian validasi pada database kita mengecek ada nggak yang tersimpan itu salah gitu ya atau luput dari pengendalian aplikasinya. Nah, itu kira-kira perbedaannya ya antara di performing dengan pengujian validasi database. Nanti kita akan coba sedikit di praktiknya. Nah, ini ditekankan lagi teman-teman di materi ini bahwa kondisi garbage in, garbage out sangat mempengaruhi proses parallel simulation. Tentu ya, kita kan mau membuat ulang laporan keuangannya dengan data-data yang sama ya. Tapi ternyata misalnya
data yang kita copy atau kita impor dari sistem akuntansinya auditi kurang bagus gitu ya, entah pas impornya bermasalah atau kemarin kita coba bahas pas transmisinya mungkin gagal pas lagi download atau lain-lain. Jadi ketika kita membuat laporan keuangan nanti bedanya bisa jauh gitu ya. Nah, bedanya jauh bukan karena ada anomali, tapi mungkin karena data kita tidak valid dan kita tidak uji validasinya. Jadi sehingga sampah yang masuk menghasilkan sampah juga yang keluar gitu ya. Maka itu dalam hal pelaksanaan parallel simulation ini penting teman-teman untuk melakukan uji validitas. Walaupun ya pengujian validitas ini penting di semua kegiatan audit ya. Nah, kita sudah sampai teman-teman di praktik. Oke, jadi ini pengantarnya simple saja ya. Di sini ada 31, nanti teman-teman bisa buka latihan 31 ya di file yang sudah saya upload di LMS. Di situ nanti diminta summarize ya, summarization menggunakan berbagai macam metode. Itu sudah ada di sheet-nya, sheet sebelahnya kalau nggak salah, di laporan penjualan. Untuk yang kedua ini kita performance sebagaimana tadi ya. Jadi di situ nanti ada semacam aplikasi gitu ya. Jadi Excel-nya dipakai buat entry data. Nah, kita coba sudah sudah bisa mencegah error-error yang ada di sini nggak nih? Misalkan jumlah transaksi dapat diisi angka minus, sudah mendeteksi atau belum ya? Itu cuma kita untuk mencoba saja gitu ya, mempraktekkan reperformance. Lalu ada ini teman-teman, uji validasi. Oke. Di sini nanti ada data-data yang perlu penanganan khusus, misalnya harus dilakukan trim nih. Salah satu data nanti yang si Ahmad ini ternyata ada spasinya gitu ya, jadi tidak pure datanya dan lain-lain. Ini banyak ya. Nanti yang agak panjang mungkin di sini 34 karena kita sudah mulai masuk ke laporan keuangan sehingga teman-teman perlu merecall nih, memanggil ulang memorinya terkait dengan akuntansi. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, itu terkait dengan 4 latihannya, teman-teman. Saya akan kembali bagi ke breakout room supaya teman-teman nanti bisa belajar. Sebentar, sebelumnya mungkin ada yang masih belum hadir ya. 1, 2, 3, 4. Siapa nih? 29 siapa? Absen 29. Ini Pak, tadi udah ada di Zoom sih Pak. Mungkin ada kendala jaringan. Oke, sebentar ya, saya buka ini dulu. Saya screenshot dulu deh, nggak apa-apa. Sebelum ke breakout room. Oke, saya akan bagi ke breakout room ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bagiannya merata nih. Saya otomatis saja soalnya. Oke, silakan teman-teman.
Aduh, lupa aku consolidate. Jadi ada beda di sini ya, tutik sama tutik. Tutik sama si Abidin. Pivot table. Nama ke rows, jumlah transaksi ke value. Value-nya diganti ke sum. Ini kan nggak bisa diurutin ya. Oke. Aku beda ya. Ini sum if. Itu pivotnya kok gitu, Dit? Kenapa? Totalnya kok 21 Oh iya, ininya itu ikut. ke atas, Dit. Ya total ini yang 10.000 kok ikutan, sorry. Ulang aja itu pivotnya. Oh iya, ulang aja ya. Insert pivot. Jadi totalnya nggak usah ikut ya. Lagi dong, ganti sum. Salahnya di sini. Consolidatenya error. Pivot. Mm-mm. Value pojok kanan. Pojok kanan. Iki, Nah itu ya klik klik itu setting. setting yo. Ya ganti sum. Oh, oh iya. Abidin ada nggak? Abidin nggak ada ya? Ada. Soalnya di sini teks, dia teks Abidin. Oh, pantas. Berarti diubah dulu, Gen. Apa Oke, nggak usah? makasih Genta. Oke, mantap. Sum F. Tinggal sum F. Berarti sama dari nama juga ya, Gen ya? Kalau sum if tulis namanya dulu. Nama. Langsung sini. Enggak, Semua. nama yang di itu tadi loh. Yang di consolidate di copy aja. Oh, paham. Oke, semoga nggak ada yang ketinggalan ya. Ini ya, Gen. Gini. Sum if nanti aja deh. Ya udah. Nanti. Enggak maksudnya Iya, kalau tak share screen ya. Iya. Aku lupa serius. Sama ya. Kayaknya lebih baik kamu sendiri. Jadi ini ya, aku consolidate sama pivot. Oke. Oke, thank you Dan. Yuk. Harusnya gimana Gen tadi, Gen? Tuh, bentar.
Harusnya gimana Gen tadi Gen? Kesalahanku di mana tadi? Bentar ngelek. Oh, ngelek. Range, no range. Udah ganti 19 kan Gen? Ngelek dan Hmm? Adam. Dam, ngelek kan Dam? Ya udah. Bentar. Kelihatan ya. Gen tadi harusnya gimana Gen? Salahnya di mana Gen? Namanya kalau sum if kan harus ada daftar namanya dulu. Namanya ada di apa? Manual gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan Dam. Kelihatan. Berarti itu yang Abidin masih teks ya Gen ya tadi Gen ya? Jadinya Kan kalau sum if minta kriteria nih loh, ada tulisan kriteria. Jadi bikin dulu daftar yang mau di summarize, Oh iya. ditulis range-nya, ambil katanya. Oke. Yang lain paham ya teman-teman? Enggak deh, 4 udah deh. Range. Oke, cakep. Dam ulangin Dam. Ulangin Dam, pelan-pelan Dam. Ulangin. Yang mana? Kan gini loh, sum if. Sum if. Pertama kan ada range, minta range itu tempat yang mau dicari di mana, daftar namanya yang mau dicari. Berarti yang ini ambil data 31. Terus habis dipilih, kamu pencet F4 biar kunci. Pas kamu tarik-tarik, dia data fieldnya nggak berubah. Terus milih kriteria. Kriteria itu siapa yang mau dicari. Jadi namanya diklik. Terus selanjutnya sum range, itu area yang mau dijumlah. Jadi jumlah transiknya dipilih, terus di F4 lagi biar kekunci. Tutup, kurung tutup, enter. Langsung klik, double klik ya. Udah. Makasih Dam. Iya. Paham. Ya, sama kan. Sama. Yang lain gimana? Udah selesai pasti. Ini udah, cuma yang 32 nggak tahu. Baru aja selesai yang itu aku. Enggak. Oke, gantian ya, Dan. Sudah. 2. Ini sudah ngapain 32? Ada di itunya, di PPT. PPT. Ada 2 input validation ya. Apakah Performance.
Pilihan Apakah input pengendalian nama. input mencegah input nama yang tidak masuk dalam? Apakah pengendalian input mencegah input nama yang tidak masuk dalam daftar? Benar, cuman apakah kan pertanyaannya? Di sini cuma ini dan teman-teman yang lain menguji apakah jalan gitu ya, misalnya kita input di B9 atau di A9 atau di C9 itu. Oke, katakanlah ini meja. Nah ya gitu-gitu aja ya. Ini ya Pak ya. Oh ya. Bisa pakai Jadi, ini minus ya. 3. Jadi ini semua template-nya dari Dosko gitu ya. Jadi supaya mungkin saya nggak tahu ya nanti ujiannya bakal seperti apa ya. Jadi mungkin seperti supaya terbiasa. Barangkali nanti model-modelnya seperti ini gitu ya. Iya. Benar. Jadi cuman ngecek-ngecek aja ya Pak ya. Ya itu yang tadi saya sampaikan namanya reperformance ya. Tapi karena Apakah jumlah ini aplikasinya cuma seperti ini gitu ya. Jadi nggak cantik lah kita lihatnya gitu ya. Ya semua kok. Kedua suruh ngecek. Apakah jurnal mendeteksi transaksi yang tidak balance? Bisa kalian coba-coba sendiri yuk. Kita data validation juga. Kemudian ini ada list. Nah, kemudian di sini apa tadi? Data pelanggan ya? Data pelanggan. Kemudian ini kita nonaktifkan. Kemudian oke. Begini. Ini apa tadi? Harus range itu Mas. Nah, di blok seperti itu, betul. Kemudian oke. Nah, ini kan jadinya udah ini ya, maksudnya kita nggak bisa masukin nama orang lain selain di datanya itu. Tentunya, nah ini kan nggak terbaca ya sama sistem. Oke, itu untuk latihan 3.2. Latihan 3.3 lanjut teman-teman.
Oke, selanjutnya soal skrip 3 itu disediakan data penjualan, data daftar pelanggan, uji validasi sama laporan penjualan. Sambil dibuka soalnya ya teman-teman. Jadi di soalnya itu ke foto dulu bentar. Yang pertama itu buat duplikasi data pada sheet data 3 strip 2 strip data 3A pada sheet uji validasi. Duplikasi tinggal copy aja sih. Misalnya ini belum ada. Copy aja nama transaksi sama tanggal ya. Oke. Terus yang kedua, pada data nama terdapat masalah. Kita coba ngilangin. Di sini kan ada contohnya nih, ada Abidin. Abidin ini kan bukan ya. Di soalnya suruh pakai lakukan pembersihan dengan formula trim pada kolom D. Berarti kita pakai rumus trim ke teksnya. Ini bukan ya. Masih ada. Oke Mas, saya jelaskan sedikit sini. Mohon maaf Mas ya, saya potong. Iya Pak. Rumus trim itu buat apa nggih Pak? Itu sebenarnya untuk menghapus spasi di kanan atau di kiri teks. Ini kalau misalkan Mas siapa nih Mas Adit, coba lihat di data Ahmad ya. Diklik aja data Ahmad ya. Nah itu ada spasi setelah D-nya. Coba aja ke kanan. Nah itu ada spasi seperti itu gitu ya. Nah jadi konten datanya ternyata bukan cuma Ahmad terus selesai gitu. Jadi dia ada spasi yang terikut di datanya. Kalau misalkan nanti di data lain di baris lain ada Ahmad yang sudah benar gitu. Nanti ketika di pivot kemungkinan dia akan terpisah tuh Ahmad yang ada spasi dengan Ahmad yang sudah benar gitu ya. Jadi supaya kita menseragamkan datanya supaya bersih bahwa yang spasi-spasi itu dihilangkan, itu bisa menggunakan formula trim ya. Jadi hasilnya harusnya setelah di trim spasi yang di kanan Ahmad itu udah beres tuh. Pak. Iya, hilang Pak. Trim itu juga terpakai di macam-macam nanti ya, kalau misalkan nanti teman-teman di sini ada yang jadi pengolah data gitu di dunia kerja itu kayak misalkan di SQL atau di ACL pun trim itu dibutuhkan karena nggak kelihatan ya, itu nggak kelihatan ya sama mata telanjang gitu ya, itu ada spasi atau enggak gitu. Makanya kayak misalkan saya gitu ya dalam pengolahan data memang bakal sering tuh melakukan trim karena dalam hal pengolahan data kita impor dari sana sini ya kemungkinan data itu berubah dan sebagainya itu sangat tinggi ya. Atau jadi di sini pengenalan aja formula trim gitu ya. Oke, dilanjut Mas. Baik Pak. Untuk selanjutnya itu ada uji kecocokan data nama dengan referensi pada sheet yang 3B. Kalau ini bisa pakai rumus gabungan antara if dan if sama VLOOKUP. Oke, untuk yang benar itu dikasih keterangan benar aja. Untuk yang salah.
ya, belum difikskan. Oke, berarti dari pengecekan ada dua yang salah, Rojali sama Tutik. Pak, untuk yang salah ini perlu dibenerin apa enggak, Pak? Dibenerin di kolom F-nya itu ya. Oh, yang di kolom F. Oh, iya, Pak. Oh, bukan. Sorry, itu apa tuh? Uji nilai transaksi. Jadi dibenerin aja, Mas. Dibenerin. Jadi yang sudah yang kolom E itu yang sudah dibenerinnya. Jadi namanya siapa? Oke. Sama Tutik. Benar semua. Oke, kalau bisa di kolom E itu sudah nama yang bersihnya ya. Tapi nggak apa-apa, udah di D berarti ya nama bersihnya ya. Lanjut aja Mas. Ya, Pak. Selanjutnya untuk kolom F itu uji permasalahan data. Coba diisi -1. Bisa. Nah, berarti benar. Coba diisi 99. Benar. Nah, ya udah benar. Berarti ini belum dikasih sistemnya ya, Dam ya? Terus yang tanggal. Jumlah transaksi dapat diisi oleh data teks. Berarti tadi Genta. Nggak bisa. Berarti udah benar ya? Oke. Tanggal. Berarti data validation juga ya? Iya. Oke, udah mulai paham nih, Dam. Apa nih, Dam? Less than? Coba aja. 2020? Belum pernah. 2020 ya? Kayaknya jangan less than deh, tapi equal to. Equal to, oke. Let's move it. Udah. Apa nganu? Between. Between ntar ada 2. Ya kan, between dari 11 sampai 3112. Oh ya, gini aja. Satu-satu ya. Gini, Dam. Cakep. Udah. Coba diganti 2021. Nggak bisa. Berarti udah bener, Dam. Udah bener ya? Coba 2019. Salah. Astagfirullah. Coba bulannya yang diganti. Bulan 12 bisa. Berarti udah nih ya latihan 32. Pada mudeng kan? Halo, teman-teman. Kedua berarti. Dam, lanjut, Dam. 3, Dam. Ya buka. Ya kamu lanjutin aja kamu. Kalau nggak yang lain. Ayo teman-teman yang lain. Masa aku terus yang share screen? Iya sih benar. Bal, Sapira. Ken, Ken. Masih nge-lag nggak? Apa ya, Pak ya? Iya kan. Buka nge-lag. Tadi latihan 32 gitu ya teman-teman. Kita lihat perintahnya teman-teman. 3 validasi. Perintahnya buat duplikasi pada sheet data 3A pada sheet uji validasi. Ngopi berarti ya. Tanggal, nama, jumlah transaksi. Tanggal ngopi. Terus pada data nama terdapat masalah yang mengandung spasi. Contoh pada nama kemudian dan sama dengan trim. Berarti menghilangkan spasi yang tidak berguna ini trim.
Terus uji kecocokan data nama pada kolom E dengan referensi pada data 33D. Berarti di VLOOKUP. Ahmad. VLOOKUP ada 2 ya, yang enggak sesuai tipe ya berarti Rojalai. Gini tuh bisa pakai 0 ya, selain pakai false gitu ya? Oh iya, cepet sih. Oke, baru tahu. Terus generasi yang tidak valid jenis datanya. Oh ini Lengkap lagi ya? ada yang teks ini ya, ini teks ini. Ada hijau-hijaunya. Berarti Yang hijau kita teks. ubah ke angka. Belum ya. Berarti cek dulu ini number apa teks. Ini number benar. Yang salah kan ini 3 ini. Terus kita ubah menjadi tag, menjadi number. Terus konversi laporan simulasi sejajar pada laporan penjualan dengan data yang telah dibersihkan. Data yang telah dibersihkan. Berarti buat lagi apa gimana? Ganti Rojali. Ganti Tuti. Copy. Ini yang sudah jadi. Terus consolidate tadi. Silakan simulasi jadi menggunakan data yang telah dibersihkan. Kita consolidate di sini. Consolidate friends. Menggunakan pivot. Kok beda gini ya? Apanya? Itu laporan penjualan sama. Ini ada yang teks. Oh iya teks ya. Itu sih. Ini selisih jauh. Iya, selisih jauh. Pivot yang tadi. Terus sum if. Range ini. Kriteria
kriteria Ahmad, terus sum range. Kok 100 nih? Salah. Sum if. Range-nya coba yang nama aja, Ken. Apa? Range-nya coba yang nama aja. Namanya nggak usah masuk. Tapi ya nggak apa-apa Oke. sih. Udah wise aja nih. Kunci kan. Kriteria Ahmad kan? Iya. Sum range. Oh iya benar. Putih. Oke, sama. Sekian 34. Silakan. Jadi itu ada bedanya Mas ya sama yang dilaporkan oleh perusahaan ya, khususnya di Ya, Abidin. Ya oke. di Abidin ini Pak. Ya itu contohnya berarti nanti mungkin nanti kalau praktek umumnya atau nanti di lapangan ya kita bisa sampaikan itu ke auditnya ya. Ini kenapa ada yang beda gitu ya. Oke lanjut ya, saya ke breakout sebelah ya. Silakan. Baik, Pak. Mana teman-teman? Selesai? Belum Pak, baru 34 Pak. Oke, ada yang sulit dimengerti atau sulit dikerjakan? Nah, tadi penasaran yang itu Pak, tadi bisa kalau salah gitu langsung warnanya berubah gitu gimana tadi Pak? Kayaknya itu pakai conditional formatting Mas. Oh, conditional format. Yang mana itu Pak? Nanti kita bahas sedikit di luar ya. Ya saya belum bahas itu kemarin karena prioritas saya kemarin ke yang validitas dulu atau validasi ya. Nanti kita bahas setelah tugas ya. Lain gimana yang lain? Yang latihan-latihan sebelumnya 31, 32 ada masalah nggak? Diikutin ya teman-teman ya. Jadi daripada nanti dirapel mau ujian belajar ulang gitu ya. Mendingan mumpung lagi di sini gitu dicoba-coba gitu kan. Salah nggak apa-apa, nanya ke temennya gitu ya. Oke deh, saya lanjut ke room sebelah ya. Selamat mengerjakan ya, dilanjut ya. Enggak, udah kok. Cuman Udah. aku tinggalan aja tadi. Oke, keempat monggo siapa? Putri Put. Bentar dulu. Set lah, set.
Mana teman-teman? Ada yang sulit? Udah sampai nomor berapa nih kelompok ini? Keempat, Yang Pak. terakhir apa? Yang 4, Pak. Oke. Mudah-mudahan jelas ya perintahnya ya. Kalau teman-teman ada yang mungkin mau lebih jelas instruksinya di slide dosko itu ya, seperti saya bilang tadi ya, ada tahap per tahapnya itu. Dicobain teman-teman ya. Jadi daripada nanti dirapel mau ujian baru belajar itu nanti bakal overwhelming tuh, terlalu banyak gitu. Mendingan dicicil dari sekarang belajar dikit-dikit. Siap, Pak. Oke, lanjut silakan. Nah, jadi ini kita akan menguji tanggalnya dulu ya, yang pertama. Kemudian ini kita filter aja ya. Nah, ini kan ada di luar tahun 2009 ya. Nah, berarti ada data yang di luar tahun 2009. Nah, temuannya itu yang pertama, yang ini tuh tahunnya nggak valid. Kemudian yang 2009 ini dia memang 2009, tapi kayaknya nih formatnya ya. Kalau ngecek tanggal gimana, Pak? Is Tentuin number, dia Mas. teks. Is number, Mas. Karena tanggal juga number basicnya. Nah, berarti dia ini teks berarti, walaupun tahun 2009. Ini langsung diubah aja atau gimana, Pak? Ya, dibetulkan saja. Ini kan sudah yang kertas kerjanya ya. Oh enggak, sorry. Di slide kan ada ya, yang 34-nya jangan dirubah kalau bisa gitu ya. Jadi ini semacam kita praktik lah di audit. Jadi data yang sumbernya. Jadi kita kerjakan yang di 34B-nya Mas pembetulannya. Ya. Jadi supaya nanti kita bisa merujuk, oh data sumbernya ini salah, yang ini yang udah kita betulkan gitu ya. Sebenarnya dibuat di sheet baru pun nggak apa-apa. Tapi ini arahannya dari Dosko, kita buat kita ikutin aja kayak gitu. Nah, ini dibenerin aja, Mas. Untuk tanggal sudah, kemudian kita ngecek ke akun. Kalau ngecek ke
akun. Terus kita filter. Nah, berarti ini ada satu akun yang nggak sesuai. Kita harus ganti ke ini kalau mau ganti kode akun ini, Pak. Ya, Ini kalau mau ganti ini. lihat Ini kan di salah. lihat di itunya Mas, daftar akunnya yang bentukan kas kecil apa kira-kira? Oh, melihat sesuatu. Kas kecil. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Kira-kira masuk di mana tuh? Kodenya paling Kas atas. kecil. Ya itu harusnya mungkin. Tapi kok kredit ya? Iya ya. Apa kira-kira nih? Kalau yang lain ada nggak? Di akun lain ada nggak? Yang pembentukan kas kecil namanya? 1103. Disamain aja sama akun yang lain, Mas. Oke, gitu ya. Jadi acuannya dari yang lain aja sementara. Oke, Pak. Oke. Kemudian ngecek ini jurnal yang enggak balance. Kemudian kita Nah, kok kesini sendiri ya? Maaf, kesalahan teknis nih teman-teman nih. Saya tadi Ntar ya, saya bagi lagi ya. Mohon maaf. Wah, saya nggak bisa klaim hostnya. Adam yang jadi host, Pak. Cara gantinya gimana ya?
Ditekan aja, ditekan dulu partisipan, lalu nanti oke, gitu ya. Saya bagi ke grup yang tadi ya. Baik, Pak. Beres. Lagi. Tinggal tahap 2 ya? Ya, tahap 2 pakai ganti file, pakai yang C. Yang B itu nggak dipakai ya? Nah, ini kamu di apa? Pak, yang nggak dipakai yang pertama. Hah? Yang harusnya yang dipakai yang B. Iya, aku pakai yang pertama ini. Salah ya? Yang pertama itu sumber data, yang B itu kertas kerja uji validitasnya. Aku malah pakai yang pertama loh, Dam. Nggak apa-apa kali ya? Ngecek balance-nya itu per nomor bukti deh kayaknya. Oh, guys, coba JV0002 itu kan 29 sama 9.000. Coba lihat iya, tadi ngeceknya, tadi ngitungnya pakai apa? Yang bukan itu. Pakai yang data pertama ngeceknya. Jurnal. Oh. Ini. Jurnal apa, Gen? Sheet jurnal. Sheet jurnal. Share screen-mu nggak berubah, Den. Ya, bentar. Oh iya, masih yang 34. Berarti 3 berapa nih? 34C ya? Ini, Gen. Oke, Gen. Oh, ulang berarti. Kalau yang ini sih akurasi. Yang B tadi masih ada yang salah, Gen. Iya, gimana, Gen? Yang file yang 34B tadi masih belum selesai. Oh iya. 34. Iya, tadi ngerjainnya Nggak apa-apa, 34. Nggak apa-apa ya? Jurnal, oke. Filternya matiin dulu filter.
Oke. Ajan guys. Bentar ya guys ajan. Gimana teman-teman di kelompok 2? Apa ada kendala? Atau jangan-jangan sudah selesai nih? Belum, Pak. Oke. Sampai nomor berapa nih teman-teman? Yang nomor 3C, 34C itu yang dimaksud uji debit dan uji kredit apanya Pak? Coba saya share ya Pak. Oke. Ini maksudnya ininya apa Pak? Bentar, saya perlu lihat dulu nih. Yang bukan soal, yang bikin soal bukan saya soalnya nih. Tunggu ya. Belum kita sampai ke sana kita kayaknya. Oh, baik Pak. Itu udah selesai Haidar ya? Yang lain gimana yang lain? Belum, Pak. Bingung, ada yang bingung nggak? Perlu ditanya gitu misalnya? Tanyanya sama Haidar tuh yang udah selesai, ya nggak? Tanya ke Pak, tanya ke Bapak aja. Silakan, kalau ada yang mau ditanya. Kalau ada ketemu yang salah gitu langsung dibenerin aja, Pak. Seharusnya kan kalau praktiknya itu kan perlu kita konfirmasi dulu ya. Jadi kalau kita dalam ujian tugas di mata kuliah ini kita sesuaikan aja sama perintahnya gitu ya. Nanti misalnya perintahnya harus ngapain gitu. Kalau di soal yang ini diminta dibenerin teman-teman. Misalkan yang tanggal tadi dibenerin aja, yang ada yang formatnya salah kita betulin, ada yang tahunnya melenceng kita benerin misalnya gitu ya. Lalu ada yang kode akunnya salah kita benerin. Benerin jadi apa? Nah, di slide dosko ada tuh teman-teman. Ya, gimana? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mas Haidar, ngerjain soal TABK ini susah apa gampang, Mas? Susah-susah gampang sih Pak, banyak susahnya. Susahnya di apa? Dalam artian perlu logika sama ingat-ingat lagi gitu Pak. Sering lupa ini harusnya pakai apa, harus pakai apa gitu. Ya. Kan banyak caranya tuh Pak, untuk validasi itu sebenarnya caranya kan banyak, cari cara yang paling tepat tuh kadang ini harusnya yang paling tepat pakai apa ya gitu ya. Oke. Yang lain ada pendapat lain nggak? Ini susah atau gampang nih ngerjain? Kan kita udah beberapa kali latihan ya. Ada yang mau curhat? Bisa curhat. Kalau yang contohnya sih itu Pak, yang latihan 34B Pak, latihan 34B itu kan kayak apa ya? Kita kan yang terakhir tuh apa, kita suruh menguji apakah ada jurnal yang tidak balance. Nah itu kan ujinya banyak caranya gitu Pak. Ya. Kayak agak bingung pakai mana gitu. Ya, jadi kalau di sini kan disuruh menggunakan pivot table. Nah, saya nggak tahu nih Pak cara cek balance pakai pivot table itu gimana. Ya udah saya cari jumlah debit sama kreditnya aja gitu Pak. Oke. Pak ya. Jadi kalau saya sih nanti dalam
Nanti kan kalau ujian kan saya yang meriksa gitu ya, ataupun nanti kalau ada tugas-tugas kan saya juga yang meriksa ya. Kalau saya sih sebenarnya tidak begitu terpaku ya sama metode ya, kalau bisa ya. Misalnya kalau bisa mengecek tadi ya, mengecek balance atau enggaknya dengan metode selain pivot, ya silakan aja gitu ya. Yang penting terbaca gitu, metodenya dilakukannya seperti apa. Jangan tahu-tahu nggak ada formula apa-apa gitu, ternyata hasilnya udah begitu gitu ya. Itu kan saya bisa curiga, jangan-jangan itu cuma copy paste gitu ya. Jadi itu nggak cuma masalah ujian di perkuliahan aja ya, jadi nanti prakteknya di lapangan ketika misalkan teman-teman nanti ada yang jadi auditor, langkah-langkah apa yang dilakukan itu memang seharusnya didokumentasikan. Itu makanya dibutuhkan kertas kerja ya. Kertas kerja itu kan anekdotnya gini teman-teman. Tulis apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis gitu. Jadi apa yang kita kerjakan semua ditulis supaya ada tanggung jawabnya nanti. Kalau misalkan ternyata katakanlah nanti risikonya biasanya auditor gini teman-teman. Setelah kita audit nggak ada masalah gitu ya, semua normal. Ternyata mungkin berapa bulan kemudian ketemu ada masalah di keuangan itu, terbukti lah katakanlah dengan proses pidana gitu. Nanti bisa ditanya tuh, auditornya dulu kemarin ngaudit kok ini nggak nemu ya masalah ini ya. Nah, salah satu cara pembuktian kita biasanya dengan kertas kerja itu ya. Jadi kemarin kita ngerjainnya seperti apa sih? Misalnya ternyata katakanlah biasanya apa yang menjadi masalah di pidana itu katakanlah korupsi misalnya ya, tidak menjadi sampling kita karena kita mengerjakannya dengan metode sampling seperti ini misalnya, misalkan dengan random sampling seperti ini dibuktikan di kertas kerja gitu. Dan itu kejadian teman-teman beberapa kali ya, teman-teman auditor di Itjen terbawa kasus pidana. Jadi misalnya katakanlah gini, kalau di auditor internal ya, kita mengaudit kantor pajak atau kantor bea cukai tertentu gitu ya di tahun sekian, nggak ada masalah gitu, yang berarti adapun masalah-masalah sudah disampaikan dan sudah ditindaklanjut. 5 bulan kemudian katakanlah ketangkep tuh ada pegawainya yang melakukan korupsi, nanti kita suka ditanya tuh, dipanggil sama polisi ya atau KPK lah gitu, kemarin meriksa apa gitu ya, kenapa kok nggak ngedetek yang begini gitu. Nah, itu kertas kerja itu sangat berguna untuk menyampaikan bahwa yang kita kerjakan ini, jadi alasan kita tidak mendeteksi karena misalnya tidak menjadi ruang lingkup kita pada saat audit. Nah gitu-gitu deh ceritanya. Jadi penting ya kertas kerja itu ya. Makanya apapun yang dikerjakan kalau bisa terlihat di kertas kerjanya. Dalam hal ini Excel. Itu intermezzo aja teman-teman. Ada yang mau ditanya lagi? Ditanya selain tugas juga nggak apa-apa nih. Kita killing time aja deh. Sambil nunggu kelompok yang lain belum ada yang masih belum selesai. Oke, saya lanjut ke room sebelah ya. Kayaknya sudah oke. Makasih kelompok 2. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, value. Hah? Value. Terus? Pak, ini kenapa ya Pak semua lingkar merah? Tadi muncul setelah ngapain? Ini uji apa tadi? Yang uji nilai debit atau kredit yang tidak valid gitu Pak. Tadi menggunakan apa pengujiannya? Data validation terus ini circle valid.
Nanti harus dilihat rule-nya dulu tuh Mas. Ditekan dulu data validation-nya deh. Greater than minimum. Bentar ya, saya cari tahu dulu ya. Tapi setelah saya ini bukan number, Pak. Bukan number itu. Dari mana taunya? Tadi saya cek di sini. Pas. Jadi udah rata kanan, Pak. Rata kanan kan number ya? Di sini pas. Mana? Sorry, sebentar. Gimana tadi? Mohon maaf. Ini kalau dicek, Pak. Nah, ini false, bukan number. Oke. Ya, itu kemungkinan berarti memang bukan number, dia cuma di rata kanan saja datanya tuh. Ya. Sebentar ya, saya cari tahu dulu ya. Siapa? Ini kalau di yang diminta sama Dosko, caranya mengecek balance-nya itu tadi menguji balance ya? Jurnalnya Mas ya? Ya, Pak. Dia akan menggunakan pivot ya. Pakai pivot aja Mas, nggak usah pakai input validation. Kalau input validation biasanya memang cuma buat benar atau enggak aja gitu. Oh, yang ngecek balance ya, Pak? Oh, ini slide apa sih? Ngecek balance-nya tadi pakai pivot. Terus sekarang masuk. Oh, yang DE ya? Circle. Iya, Pak. Oke, sebentar. Nah, yang di bulletin itu biasanya dia formatnya salah, yang nggak sesuai rule-nya, Mas. Jadi harus dibetulin. Contohnya yang tadi 11.500 itu memang dia ternyata teks datanya. Jadi kita betulkan saja di situ langsung. Coba diulangi lagi. Atau saya contohin. Saya ini malah nggak bisa Excelnya nih. Oke, nih. Ya Allah. Saya share ya. Bentar, saya hapus dulu nih. Ini ya, jadi kan kita mau menguji ada nggak data-data yang tidak valid di sini ya. Harusnya kan ini kan debit kredit ini adalah datanya data angka begitu Mas ya. Nah, kita blok aja semua. Kita blok semua gini. Circle invalid data. Break ini ya. Ini rule-nya dibuat Mas. Ini kan harusnya angka ya. Harusnya angka berarti whole number gitu ya.
Nah, harusnya kan nilainya ini lebih besar dari 0 ya, nggak boleh ada yang minus ya. Nah, ini rule-nya seperti ini. Nanti kalau ada yang salah dilingkarin. Nah, kebetulan yang dilingkarin ini. Karena ini dia terdeteksi sebagai teks mungkin ya 0. Oh sorry, saya tadi greater than 0 soalnya. Jadi dia 0 masuk. Coba kita ganti rule-nya jadi greater than equal misalnya. Oh, ini jadi ke select lagi tadi kreditnya. Oke, kita fokus ke yang ini Mas ya. Ke angkanya ya. Di sini bisa diikutin kan ya? Nah, ini salah kenapa? Karena dia terdeteksi sebagai teks. Oke. Kalau mau dicek boleh juga nih. Is text. Ini ya, nah true. Berarti dia kita ganti aja Mas. Gantinya mau langsung di sini boleh atau mau langsung di sini boleh gitu ya. Atau mau dibuat di sebelahnya boleh. Saya contoh aja langsung biar cepet ya. Ini ya. Bisa difilter nggak sih yang ada lingkaran? Nggak bisa ya. Saya jarang pakai input validation ini sih. Nah ini minus nilainya ya. Jadi harus positif diganti. Nah ini harus lihat pakai mata jadinya nih. Makanya saya kurang setuju pakai gini nih. Oke, itu cara yang disarankan sama yang di Slido.co ya. Bisa dimengerti nggak, Mas? Bisa, Pak, bisa. Oke. Nanti saya akan coba sekarang pakai oh my god. Cara yang lain coba ya. Sebentar. Empat B ya? Oke, menguji balance atau enggak ya? Atau menguji bukan balance ya, menguji datanya ada yang invalid atau enggak. Oke. Mungkin seperti ini aja Mas, kalau saya sih ya. Langsung aja saya buat value semua. Saya buat value semua mungkin ya. Nah, gini ya. Jadi saya coba pakai if. Kalau dia if-nya di sini kalau dia text ya jadi if dia is text-nya true, saya akan convert dia value D2 dan ini D2 gitu ya. Tapi kan kendalanya nggak cuma masalah dia itu ya, nggak cuma masalah dia teks atau apa misalnya atau number ya. Ada masalah juga kan dia ada yang minus nih. Kita perlu cek juga ada nggak yang di bawah 0 nilainya. Mungkin bisa ditambah di sini. Sebelahnya deh biar gampang. If ini lebih besar dari 0, kalau tidak maka
Berarti dia minus kan? Kalau minus berarti dikali aja sama minus 1 berarti. Ini contohnya yang 12.000 ini minus ya. Kita coba berubah nggak? Nah ini, berubah ya. Nah ini sudah kita lakukan pembetulan dua ini Mas, dua kriteria. Yang satu semua yang teks sudah kita jadikan value. Yang satu lagi semua yang minus sudah kita jadikan yang plus. Kalau udah rapih begini ya mungkin tinggal kita copy aja. Lagi nih. Nah, itu Mas. Bisa dimengerti nggak Mas? Atau Mbak? Oke, mau langsung value semua juga boleh, jadi nggak perlu pakai if gitu ya. Pokoknya semua dikonvert jadi value, lalu yang minus dijadikan plus. Itu kira-kira. Yang lain gimana? Saya takutnya membingungkan ya. Jadi itu alternatifnya ya. Selain pakai input validation, menurut saya tidak efektif kalau kita menguji data itu tetap harus mengandalkan mata ya. Seperti tadi kan harus di circle gitu kan. Ternyata setelah di circle kita tidak bisa memfilter gitu. Jadi harus kita lihat satu-satu, scroll ke bawah. Nah itu kan sangat riskan ya. Kemampuan mata setiap orang kan beda-beda ya. Takutnya nanti kalau cara seperti itu yang diandalkan, hasil pekerjaan satu orang dengan orang yang lain bisa berbeda hasilnya. Nah kira-kira begitu. Ada lagi pertanyaannya? Jadi saya tekankan lagi ya teman-teman ya, dalam hal nanti mungkin saya menguji teman-teman punya pekerjaan seperti ujian atau tugas gitu ya. Saya lebih menekankannya kepada hasilnya gitu ya. Jadi nanti mau teman-teman menggunakan misalnya cara A, cara B, atau cara C. Karena Excel ini kemungkinan caranya banyak ya. Jadi saya kalau misalkan tidak diminta di soal, kemungkinan nanti saya akan bebaskan teman-teman menggunakan apa saja. Yang terpenting adalah terdokumentasi hasilnya, gitu ya. Ini kalau tadi saya ini kan saya tiban aja nih, nggak terdokumentasi nih. Jadi mungkin bagusnya ini saya tinggalkan di sini gitu ya sebagai kertas kerja saya, nanti mungkin saya kasih keterangan gitu ya. Jadi ini dihasilkan dari hasil perhitungan ini dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau kalau kayak gini aja nanti teman-teman gitu ya, langsung asal dibenerin aja, jadi hasilnya cara kerjanya itu tidak terdokumentasi, nanti saya sukar untuk membedakan mana orang yang mengerjakan betul-betul, mana yang cuma mengcopy paste gitu ya. Karena harus dibedakan itu. Itu kira-kira. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Berarti harusnya tinggal sebentar lagi ya, Mas ya. Ya, Pak. Dilanjutkan saja ya. Mudah-mudahan kita bisa selesai segera nih. Saya pindah ke room sebelah untuk ngecek progresnya. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Tadi deh. Di mana play layout insert pivot semuanya. Kredit. Bener nggak, Gen? Ya, itu yang atas akun debit kredit dihapus aja. Yang ini? Biar lurus. Di ngano aja, udah dipindah ke value belum? Yang ini? Itu yang sum of debit sama kredit udah diganti ke value. Udah. Paste F, maksudnya paste as value, kan nanti kalau belum itu nggak bisa dimasukin rumus. Ini value-nya di kolom nih, udah. Betul udah ya? Udah, Dam? Udah. Terus di copy, kan diganti ke value dulu, maksudnya
biar nggak jadi pivot. Oh, yang kayak tadi Genta ya? Taruh di mana ya? Sini aja ya? Sini. Ditumpuk bisa nggak sih? Ditumpuk ke tempat yang sama? Nggak tahu. Coba aja. Nggak bisa. Nggak bisa, Dan. Ya udah, di sebelahnya nanti digeser. Itu masih kayak gini? Ya, paste as value dulu. Diklik kanan, Oh, iya. terus Lupa. special pass. 1, 2, 3. Sip. Ininya hapus aja ya. Ya, hapus, terus di drag and drop ke samping. Kok down sih? Bentar. Delete insert up. Langsung uji aja. Iya. Apakah depth ini sama dengan else? Apakah kredit ini sama dengan true? Udah nih. Udah. Terus sum if juga udah. Consolidate juga. Berarti gimana yang lain, teman-teman? Kecepatan apa enggak? Udah beres ya, Gen ya? Dam. Ya, udah selesai, Mas. Selamat, Mas. Oh, udah. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Oke, kira-kira begitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin ya. Jadi concern saya tuh ya mungkin kayak Mas Denny ini nih, ada salah-salahnya dalam pengerjaan, tapi kan jadi belajar gitu, Mas ya. Iya, Pak, benar. Yang Oh iya, penting- Pak, izin, Pak. Tadi saya ngerjain yang di latihan, harusnya kan 34B, tapi malah di yang file asli, nggak apa-apa kali ya, Pak? Ya kalau belajar nggak apa-apa lah. Itu kan gimmick aja itu dari Iya, dari soalnya ya. misalnya. Soalnya kan datanya sama persis, memang kan itu harusnya di copy dulu gitu. Bisa aja dikerjain di situ, nanti tinggal di save as kan sama aja kan. Iya, Pak, benar, Pak. Ini, Pak, hasilnya, Pak, yang tadi, Pak. 34. Ya. Tadi ngerjainnya di sini, Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting dari teman-teman semua dapat semua pemahamannya ya. Iya, Pak. Oke, selamat. Dari yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Mumpung kita udah selesai nih. Mau Itu, nanya? Pak, mau nanya ini, Pak. Yang uji reperforming tadi, Pak. Kan Ya. tadi kata Bapak itu uji interface kan, Pak? Uji aplikasi kan, Pak? Ya. Itu berarti kalau misalkan masukin yang salah itu, kalau misalkan dia di aplikasinya salah, berarti dia termasuk yang efektif apa enggak, Pak? Efektif harusnya. Oh, efektif. Ya. Saya punya ini, teman-teman. Terkait dengan TOD, TOE, atau substantive test itu, saya punya analogi gini. Sini saya pegang terus nih. Untuk analogi saya dimasukin ke yang lain-lain. Mungkin teman-teman semua familiar dengan antivirus ya. Iya, Pak. Nah, antivirus itu kan diinstal buat di komputer ya, diantaranya kan buat mencegah virus dan sebagainya. Oke, pemilihan antivirus itu bagus atau enggak, itu yang kita lakukan menilai antivirus bagus itu atau enggak itu termasuk test of design. Jadi antivirusnya bagus enggak, itu kita nilai ya. Kalau misalkan bagus ya udah bagus. Kalau misalkan kurang bagus, berarti kan kita harus teliti lebih dalam gitu ya. Katakanlah setelah kita lakukan test of design, kita melakukan test of effectiveness atau bahasa lainnya test of control. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan virus ke detect nggak gitu misalnya. Gitu ya. Jadi test of effectiveness itu gini. Antivirusnya itu dijalankan atau enggak. Jadi katakan lagi teman-teman, antivirus itu kalau dalam perusahaan itu penerapannya nggak cuma di laptop masing-masing, suruh install ya, ini
laptop A install, laptop B install. Antivirus itu diinstalnya dari server. Jadi semua laptop kantor itu terinstall antivirus. Ini untuk yang praktek yang bagus ya. Nah, test of design-nya tadi yang mengecek antivirusnya menurut kita bagus nggak? Misalnya ternyata pakai antivirus apa contohnya? Smadaf gitu ya, yang gratisan buat misalnya kantor sekelas Kemenkeu. Berdasarkan penilaian kita, test of design-nya gitu ya, jelek Pak kalau Smadaf dipakai misalnya gitu ya. Itu hasil penilaian dari kegiatan test of design. Lalu kita mau menguji test of effectiveness. Katakanlah perusahaan tersebut ternyata oke pakai McAfee nih misalnya, McAfee Enterprise buat antivirus perusahaannya. Secara desain udah oke menurut auditor. Tapi efektif nggak? Nah, efektif atau enggak itu kita cek terpakai atau enggak antivirusnya. Jangan-jangan ada antivirus tapi di nonaktifkan semua gitu ya. Nggak jalan jadi antivirusnya, jadi nggak efektif. Gitu ya. Nah, itu analoginya test of effectiveness. Jadi kalau misalkan tadi pengendalian inputnya misalnya nggak boleh ada nomor di kolom debit atau kredit, desainnya udah oke. Menurut kita kan memang nggak boleh ada nomor, nggak boleh ada karakter gitu ya, harus nomor. Tapi itu berlaku nggak, terpakai nggak? Nah, caranya kalau untuk input aplikasi tersebut ya kita lakukan di performing, kita cek, kita masukin yang salah, dia nolak nggak gitu ya. Nanti substantif tesnya biasanya temannya ya udah masuk mulai ke datanya itu teman-teman. Kalau di antivirus itu ya coba kita masukkan virusnya gitu ya, sudah mulai melakukan risikonya gitu ya. Nah, ini teori audit sedikit teman-teman ya, intermezzo. Tadi kalau misalkan antivirus itu sudah efektif berjalan di setiap laptop, kita coba masukin virus ke laptop itu. Si antivirus itu melakukan prosedur sebagaimana mestinya nggak gitu ya, mencegah virus itu untuk masuk atau menginfeksi komputer atau enggak. Nah, itu kira-kira saya pakai analogi itu dan alhamdulillah sih sampai sekarang nggak ada masalah untuk memahami misalnya nanti di proses bisnis tertentu saya harus TOD-nya seperti apa, TOE-nya seperti apa, ST-nya seperti apa. Itulah kira-kira ya. Tapi pemikiran saya belum tentu bisa diterima sama orang lain ya. Ya teman-teman mungkin nanti bisa punya analogi sendiri ya. Kalau saya sih dalam memahami konsep-konsep seperti itu ya, saya tidak terlalu letter-let ya, nggak perlu harus tahu menurut si ini definisinya ini enggak. Kalau saya lebih kepada saya analogikan aja. Semudah saya bisa memahami konsep-konsep yang lain misalnya. Ada lagi teman-teman? Terima kasih Pak. Ya, mau nanya di luar ini pun nggak masalah gitu ya, karena kita punya banyak waktu yang sisa nih. Mungkin akan kita selesaikan jam 4 nanti. Kalau menurut teman-teman gimana? Pelajaran TABK sejauh ini sulit nggak? Menurut saya banyak latihan Pak, harus banyak latihan. Nah, tapi nggak ya sulit itu kalau di latihan ini nanti bisa ya Mas Dini ya? Iya Pak, betul Pak. Setuju Pak. Ya, jadi secara konsep mungkin yang agak sulit kalau saya bisa nilai ya, bagaimana kita memahami soalnya. Jadi yang diminta apa gitu ya, bentuk datanya seperti apa. Karena kan kebetulan kita ini kan soal-soal yang diberikan ini kan nggak terstandar ya kadang-kadang ya. Misalnya kalau saya yang buat ya seperti ini tabelnya gitu ya, terus yang diminta seperti itu gitu. Kalau dosen yang lain mungkin beda lagi tuh jenis dosennya, jenis tabelnya, jenis perintahnya gitu ya. Jadi itu mungkin teman-teman yang harus dibiasakan. Nanti saya akan coba juga berbagai macam soal. Gimana kita bisa memahami apa yang diminta dari soal itu. Kalau pengerjaannya sih kurang lebih sama ya, kayak nanti VLOOKUP lagi, ya pakai if lagi, mungkin pakai besar sama dengan atau kali bagi tambah kurang gitu ya, pivot dan sebagainya itu kurang lebih nanti metodenya sama. Jadi kalau teman-teman udah bisa ya berbahagia, mudah-mudahan nanti bisa ngerjain soal yang lainnya, asalkan teman-teman bisa mengerti apa yang disuruh gitu ya. Oke, kalau nggak ada saya ke room sebelah, mudah-mudahan kita bisa selesai jam 4 ya. Terima kasih teman-teman. Udah selesai ya Mas ya? Oh, dari tadi kayaknya nih. Oke, kayaknya semua kelompok juga udah selesai nih. Kalau udah selesai kita balik ke main room ya. Nanti saya akan coba sedikit yang conditional formatting yang ditanya sama Saidar. Oke, tunggu sebentar ya. Mungkin 2 menit lagi deh, biar pas.
Mbak Vivi, gimana tadi yang MDB Mbak Vivi? Masih belum bisa? Masih belum bisa, Pak. Sudah saya coba tapi Di-download, diinstal udah tadi yang itu ya? tidak. Nanti coba saya ini ya, saya japri aja ya terkait dengan MDB ya. Memang kalau masalah IT ini yang susah menghandle error teman-teman, karena error itu variatif sekali sumbernya gitu. Jadi kita ya mau nggak mau harus banyak pengalaman ya. Kebetulan yang kayak gitu saya belum pernah ngalamin ya. Jadi nanti harus saya cari pengalaman-pengalaman orang ya. Saya googling dulu gimana penyelesaiannya. Oke, kita sudah selesai di breakout room-nya teman-teman. Sudah selesai semua tadi ya, mudah-mudahan ya. Ada yang mau menambahkan teman-teman atau menanyakan lagi terkait tugas hari ini atau tugas-tugas di minggu sebelumnya juga boleh. Barangkali ada yang lagi coba-coba tugasnya minggu lalu terus ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada saya coba bahas sedikit terkait conditional formatting teman-teman. Seharusnya ini agak disampaikan sedikit di minggu lalu ya, tapi karena minggu lalu cukup padat, jadi saya fokusnya ke yang substansi dulu. Nah, mungkin teman-teman pada saat tadi membuka file 32 mendeteksi ada kecanggihan gitu ya, mungkin bisa dibilang kecanggihan atau enggak lah ya. Jadi kalau misalkan kita ganti tahunnya gitu, nah dia berubah sendiri gini ya, warnanya atau kita buat nggak balance, yang berubah sendiri gitu ya. Nah ini menggunakan apa sih? Ini menggunakan conditional formatting teman-teman. Ini ada di sini menunya ya, ada di home conditional formatting. Maksudnya siapa sih conditional formatting? Conditional formatting itu maksudnya kita menerapkan if gitu ya, atau ya logika-logika lain kepada data-data atau sel-sel. Nanti ketika memenuhi kriteria tersebut, nanti mau dijadikan apa selnya. Nah, dalam hal ini kita lihat nih, manage rule, di sini ada conditional formatting yang aktif. Nah, lihat nih. Value dia, kalau sum if ini tidak sama dengan sum if ini, maka nanti akan dibuat kuning dan merah seperti ini, teman-teman. Ini ya. Atau yang ini misalnya. Nah, dia gini dia, rumusnya. Kalau year A5 di sini tidak sama dengan B3, nanti akan dibuat seperti ini. Ini formatnya bisa diganti juga, mau dibuat warnanya apa gitu ya, warna segala macam gitu ya. Nah ini kalau teman-teman tahu dunia kondisional di Excel gitu ya, if dan sebagainya ya, sum if dan macam-macam, fungsi-fungsi logical harusnya nggak begitu sulit. Saya akan contohkan yang simpel aja deh, misalnya. Ini ada data 200, ini ada data 500, data 350, 100. Ini di data ini saya mau buat conditional formatting baru nih, misalnya teman-teman. Ini yang template-templatenya ya, kalau teman-teman mau manfaatin ini boleh juga. Misalnya gini, gradient fill. Nah ini dari yang paling besar udah langsung dibuat seperti ini ya, garis panjang seperti ini. Kalau yang paling kecil seperti ini. Nah itu yang template-templatenya. Tapi kalau teman-teman mau membuat formatnya berdasarkan rule-rule tertentu, buat aja gini, misalnya new rule misalnya. Oke. Misalnya use formula gini ya. Kita buat formula sendiri. Kalau misalnya ini bisa dicoba semua ya, tentu nanti teman-teman belum tentu bisa pakai ini, belum tentu akan menggunakan ini semua, tapi boleh banget dicoba-coba. Ini kalau format only unique or duplicate value dan sebagainya. Ini di sini saya coba formulanya saya custom sendiri. Jadi misalnya kalau ini lebih kecil dari 200, ya akan saya warnain merah. Fontnya warna apa nih? Nah, nih, fontnya warna kuning. Nah, kayak gimana tuh cara keluarnya? Ini ya. Oops, sorry. Ini dihilangin dulu ininya. Itu ya. Berubah sendiri ya dia. Tadi rule saya, ini rule yang aktif. Kalau dia lebih kecil dari 200, dia akan berubah jadi kayak seperti ini. Nah itu kira-kira teman-teman.
conditional formatting. Konsepnya simple ya, tapi utilisasinya atau penggunaannya bisa macam-macam ya. Termasuk yang ini tadi. Nah, dia pakai rule-nya banyak nih. Yang ini pakai apa? Teman-teman kalau mau lihat aja bisa nih. Sum if ini gitu ya. Kalau dia tidak memenuhi standar ini, yaitu tidak sama dengan, dia akan buat seperti ini. Dan sebagainya. Gitu kira-kira teman-teman. Ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin Haidar tadi udah yang bertanya bisa mengerti nggak? Bisa Pak, mengerti Pak. Yang lain ada lagi? Oke, kalau tidak ada teman-teman, berarti sudah sampailah kita ya pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Ya, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan manfaatnya bisa diterima oleh teman-teman perkuliahan pada hari ini. Minggu depan kemungkinan kalau saya lihat dari kurikulumnya ya, materinya kurang lebih praktik juga mungkin seperti ini. Nanti kita akan coba data-data yang lain ya supaya kita semakin familiar mengerjakan soal-soal seperti ini ya. Karena kita UTS berarti nggak lama lagi ya, mungkin habis lebaran atau sebelum lebaran kita UTS. Habis lebaran kali ya? Nggak hafal saya. Iya, Pak. Lebaran ya. Ya. Nggak lama lagi. Takutnya nanti teman-teman kalau nggak mengikuti di kelas ini kesulitan kalau mau merapel belajarnya, apalagi habis lebaran ya, banyak makanan, banyak saudara gitu ya, nggak fokus belajar. Oke, itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya sudahi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama semuanya. Saya N ya.